Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Siti Rahmat, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pada koneksi antar materi di modul 1.2 ini, saya menggunakan refleksi model 4P. Berdasarkan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak dan keterkaitan dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya menyelesaikan pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya merasa banyak hal yang telah saya pelajari. Di antaranya yang akan saya tuangkan dalam bentuk 4P berikut. P yang pertama adalah peristiwa. Sebuah momen yang sangat berkesan dan memberikan pencerahan dalam perjalanan pembelajaran saya dari modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya memahami secara mendalam tentang konsep dasar pendidikan yang diilhami oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul 1.1, saya diperkenalkan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan yang mengajak untuk menghargai kodrat setiap individu, seperti tujuan pendidikan, asas trikon, sistem AMO, serta pembentukan budi pekerti, dan masih banyak lagi. Salah satu pencerahan terbesar yang saya dapatkan adalah menyadari bahwa setiap anak tidaklah seperti kanvas kosong sejak lahir. Mereka telah memiliki kodrat dan karakteristik uniknya sendiri. Analoginya, seperti kertas yang sudah memiliki garis-garis bawaan. Peran seorang pendidik bukanlah menciptakan garis-garis baru, tetapi lebih kepada memperjelas dan memperkuat garis-garis tersebut agar semakin jelas dan tegas. Dalam proses ini, penting bagi seorang pendidik untuk memandu peserta didik secara bijaksana, memaksimalkan potensi yang ada, sehingga pendidikan bisa berjalan dengan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Dengan kata lain, pendidikan adalah tentang menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Hubungan antara modul 1.1 dan 1.2 dapat dilihat sebagai kerangka yang saling melengkapi, di mana dalam modul 1.1 menyoroti secara luas landasan dan misi pendidikan dalam membimbing perkembangan alamiah peserta didik menuju pencapaian kebahagiaan dan keselamatan yang maksimal. Sementara modul 1.2 lebih fokus pada pemaparan mengenai nilai-nilai serta peran guru sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung peserta didik secara menyeluruh. P yang kedua adalah perasaan. Ketika momen ini datang, saya merasa seolah-olah sinar mentari dapat menembus kabut asap di musim kemarau panjang dalam perjalanan saya sebagai seorang pendidik. Materi yang disampaikan dalam modul 1.1 dan 1.2 sungguh membuka pandangan saya tentang pendidikan yang memprioritaskan pada kepentingan anak. Saya sering bertanya pada diri sendiri, mengapa saya tidak pernah mendapatkan materi seperti ini sejak dulu. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya meyakini bahwa anak lahir di dunia sebagai tabula rasa, seperti kertas kosong yang dapat ditulis dengan apa saja. Namun, kini saya menyadari bahwa anggapan itu tidaklah sepenuhnya benar, karena setiap anak lahir dengan kodratnya masing-masing, sebagaimana yang dikemukakan oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mereka seperti kertas yang telah bergaris, namun garis-garisnya berbeda-beda, sehingga tugas pendidik adalah untuk menebalkan garis-garis tersebut menjadi lebih jelas. Dulu saya berpikir bahwa peran pendidik adalah menyelesaikan materi sesuai dengan capaian kurikulum.
Namun, sekarang saya menyadari bahwa dalam proses pembelajaran, kita harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan individu setiap anak, sehingga proses pembelajaran dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi setiap anak. Yang keempat adalah penerapan ke depan. Berikut penerapan ke depan yang saya lakukan sebagai penerapan moral dan etika untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, terus meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tekad terus belajar tanpa henti, baik melalui pembelajaran mandiri maupun partisipasi dalam berbagai pelatihan, dan melakukan perubahan menjadi lebih baik. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, misal dengan menerapkan model pembelajaran interaktif. Ketiga, menerapkan berbagai metode untuk mendukung pendekatan pembelajaran kolaborasi. Di antaranya adalah menerapkan strategi pembelajaran yang menekankan pada interaksi aktif antara guru dan peserta didik. Keempat, merenungkan pengalaman belajar untuk mengidentifikasi bagian yang perlu diperbaiki sebelum melanjutkan proses pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kelima, menemukan konsep-konsep inovatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan mengasihkan bagi peserta didik. Itulah koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 yang telah saya berikan. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.